قل هذه سبيلي أدعو إلى الله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita ketemu lagi di channel Pemberantas Kemaksiatan Kaum Muslimin. Dan seperti biasa, sebelum kita masuk ke pembahasan, kami ingatkan untuk kaum muslimin yang belum subscribe ke channel ini, silakan subscribe untuk mendapatkan notifikasi ketika ada video-video yang terbaru yang kita upload di channel ini. Dan untuk yang sudah subscribe, kami ucapkan jazakumullahu khairan katsira. Dan kaum muslimin, tingkah laku Bahar Smith ini membuat orang se-Indonesia Raya menertawakan Bahar Smith. Kecuali para mukibin Ba'alawi yang isi kepalanya beku, nggak encer kaum muslimin. Mereka sudah termakan oleh doktrin-doktrin para kabib Ba'alawi sehingga mereka bersikap ulu kepada para kabib Ba'alawi, terkhusus Bahar Smith. Meskipun Bahar Smith bodoh, tetap mereka anggap Bahar Smith ini adalah manusia yang mulia dan jelas pasti masuk surga. Nggak tahu di mana otaknya Bahar Smith ya. Akal dan pikirannya Bahar Smith ini nggak tahu kemana. Apa nggak mikir dulu dia sebelum ngomong seperti ini kaum muslimin ya? Coba kita simak video dari Bahar Smith kaum muslimin. Nggak peduli mau penjarain, nggak ada urusan saya. Sudah muak saya lihat ini negara kacau seperti ini, saudara-saudara. Mau penjarain. Saya setiap kali masuk penjara udah saya bilang. Setiap kali Bahar bin Smith masuk penjara, sudah bilang, hei, bukan kaki saya yang ada di bawah penjara, tapi penjara yang ada di bawah kaki saya, saudara-saudara. Saya masuk penjara, para pengkhianat-pengkhianat bangsa, perusak-perusak demokrasi, perampok-perampok harta rakyat. Mereka menertawakan saya. Kasihan Bahar bin Smith masuk penjara. Mereka nggak tahu, di balik penjara, saya menertawakan mereka beserta dunia dan seisi-isinya, saudara-saudara. Oleh karena saya tidak peduli. Nah kaum muslimin, Bahar Smith mengatakan bahwa dirinya ini muak melihat kondisi negara ini. Muak melihat para pejabat. Bahkan ketika dijebloskan ke dalam penjara, Bahar Smith mengaku bangga. Seolah-olah dia ini membela rakyat. Rakyat mana yang dibela Bahar Smith? Coba, punya jasa apa Bahar Smith terhadap negara ini? Punya jasa apa? Kok bisa sok jadi pahlawan? Masuk penjara juga dia kan karena menganiaya orang. Bukan karena membela rakyat. Coba. Ya, 2018 gara-gara nganiaya anak-anak. Kemudian tahun 2020 nganiaya sopir taksi. Ya. Kemudian lanjut lagi mukul Rian Jombang. Intinya semuanya kasusnya kriminal Bahar Smith. Kok bisa sok pahlawan itu ceritanya gimana? Kok bangga masuk penjara seolah-olah membela rakyat? Rakyat mana yang dibela Bahar? Dan sekarang kayaknya mau ngulang lagi nih Bahar. Mau masuk penjara lagi ya. Pak Prabowo disebut pengkhianat. Prabowo itu presiden, pemimpin tertinggi negara kita. Dan baru dilantik. Kok berani-beraninya Bahar menyebut Pak Prabowo pengkhianat? Orang presiden baru dilantik beberapa hari, belum kerja. Kok disebut pengkhianat? Bahar. Anak Haikal Hasan pengkhianat. Aneh pengkhianat, Prabowo pengkhianat, Haikal Hasan pengkhianat, nggak ada urusan mana. Antum jangan sebut-sebut nama pengkhianat di depan anak. Haikal Hasan itu pengkhianat. Oh gitu ya. Orang-orang yang khianat nggak ada tempat di hatinya. Tuh jelas ya, Pak Prabowo disebut pengkhianat dan orang pengkhianat katanya nggak ada di hatinya Bahar Smith. Emang siapa yang kepengen ada di hati Bahar Smith? Emang Pak Prabowo pengen ada di hati Bahar Smith? Untungnya apa? Cuma mukibin yang bodoh yang pengen ada di hatinya para kabib Ba'alawi. Ya. Mereka pengen kalau di hati Ba'alawi berarti mereka ini adalah pecinta Ahlul Bait, kemudian bakal masuk surga. Meskipun ahli maksiat, meskipun bodoh, meskipun sholatnya berantakan, harapan mereka seperti cerita Bang Maman, masuk surga tanpa hisab karena cinta sama kabib Ba'alawi. Ba'alawi cinta sama dia. Kalau mukibin Ba'alawi yang bodoh-bodoh, iya Bahar. Pengen ada di hati Bahar. Pengen Bahar itu cinta sama mereka. Mereka cinta sama Bahar. Lah kalau Pak Prabowo, orang-orang yang cerdas,
Ya mereka nggak mau lah dibohongi sama Habib Ba'alawi, didoktrin dengan doktrin-doktrin yang sesat. Dan lagian kaum muslimin ya, dan lagian kontribusi Bahar Smith untuk negeri ini juga apa kaum muslimin? Nggak ada. Jadi penceramah ngawur juga kok ya. Al-Fatihah nggak bisa. Ya coba Al-Fatihah yang seperti ini. Ya, apa bener Al-Fatihahnya? Anak kalau baca Fatihah nggak sama seperti Fatihah oleh orang yang lain. Orang lain kalau baca Fatihah, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Anak enggak? Anak kalau baca Fatihah gimana? Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir-Rahim, Maliki Yaumiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Cepet kan? Tapi ente nggak tahu kan bahwasanya Fatihah itu ana dapatkan dari guru ana dapatkan dari gurunya. Coba kaum muslimin, baca Al-Fatihah saja berantakan. Berantakan, tapi jadi penceramah. Coba, apa bener bacaan Al-Fatihah? Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Apa bener kaum muslimin? Apa bener? Dan itu katanya dari guru-gurunya Bahar. Berarti kan guru-gurunya Bahar orang bodoh juga. Karena baca Al-Fatihah saja salah. Ngajarin Al-Fatihah salah. Dan kemungkinan Bahar Smith ngajarin muridnya, ngajarin santri-santrinya baca Al-Fatihah seperti itu juga. Apa nggak rusak santrinya kaum muslimin? Kalau santri-santri ngikuti cara baca Al-Fatihahnya si Bahar, salah total itu kaum muslimin, salah total. Jadi coba, atas dasar apa Bahar Smith berbangga diri, merasa dirinya ini berjasa bagi negara ini, sehingga mengatakan muak melihat kondisi negara ini, menyebut presiden sebagai orang pengkhianat. Coba, atas dasar apa Bahar Smith mengeluarkan statement yang seperti itu? Nggak ngaca. Kontribusi nggak ada, yang ada malah ngerusak. Kok malah berkoar-koar, muak melihat kondisi negara ini. Coba, kondisi negara ini diperburuk dengan para Habib Ba'alawi yang isinya dawir. Menyebar cerita-cerita khurafat, doktrin-doktrin nggak jelas. Ditambah lagi merendahkan ulama. Mengatakan belajar dengan satu Habib yang bodoh lebih utama daripada 70 kiai yang alim. Coba, itu kan merendahkan ulama. Ulama-ulama Indonesia ini secara tidak langsung direndahkan oleh Bahar Smith dan juga para pendahulu Bahar Smith. Kan Bahar Smith dapat perkataan bahwa satu Habib yang bodoh lebih utama daripada 70 kiai yang alim. Itu kan katanya dari pendahulunya Bahar Smith. Siapa namanya? Hasan Asindi. Ya. Ini kontribusi nggak ada, yang ada malah ngerusak. Kok bisa-bisanya malah merendahkan presiden, menyebut pengkhianat. Ya Allah. Belum lagi kasus Bahar baca tulisan Arab terbalik dari kiri ke kanan. Coba. Baca tulisan Arab dari kiri ke kanan Bahar Smith. Segoblok-gobloknya orang Bahar Smith, sesalah-salahnya orang baca tulisan Arab. Nggak ada baca tulisan Arab dari kiri ke kanan seperti baca tulisan Latin. Nggak ada. Jadi kalau Bahar Smith merasa berjasa terhadap negeri ini, ya diketawain orang se-Indonesia Bahar Smith. Hente sudah nggak ada jasa, yang ada malah ngerusak, ngehina presiden lagi. Ya Allah, Bahar. Parah. Ya, parah. Dan yang mengherankan, Mukibin masih ada saja yang mau jadi jamaahnya Bahar. Allahu Akbar, ya Allah, keterlaluan ya. Silakan berpikir kaum muslimin. Salam waras, salam akal sehat. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.